Sword of Coming, episode 86. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Di kediaman leluhur klan Yuan di Gang Erlang, Cui Chan duduk di kursinya dengan seluruh tubuhnya berlumuran darah, sementara tangannya terkunci dalam segel botol harta karun saat dia berjuang mati-matian untuk mencegah tubuhnya hancur. Dia melakukan ini bukan hanya karena tubuh ini sangat sulit didapat, tetapi lebih karena tubuh ini seperti penjara yang mengurung jiwanya. Dalam waktu dekat, dia tidak akan bisa melepaskan jiwanya untuk melakukan perjalanan jauh seperti yang bisa dia lakukan di ibu kota Kekaisaran Li Agung. Lebih jauh lagi, jika tubuh ini dihancurkan, maka ia akan menjadi entitas yang tidak lengkap dengan jiwa dan inderanya yang terpisah, dan itu akan secara permanen menempatkannya di dasar 5 tingkatan tengah. Jika itu terjadi, maka semua orang yang sebelumnya bersujud di kakinya akan dapat membunuhnya dengan mudah. Meskipun tubuh dan mentalnya telah menerima pukulan berat, Cui Chan masih memaksakan diri untuk berdiri setelah memuntahkan darah. Ia berpegangan pada sandaran tangan kursinya dan bersandar kuat padanya untuk menopang tubuhnya, sementara seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia tahu bahwa semakin buruk keadaannya, semakin sulit baginya untuk berpegang teguh pada apa yang tersisa. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, tempat suara Ruan Qiong terdengar sebelumnya, tetapi pada titik ini, dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menggunakan kemampuan mistis yang dapat digunakannya untuk berkomunikasi dengan Ruan Qiong secara rahasia. Kemarilah, perintah Cui Chan dengan suara serak. Seorang anak laki-laki muda dengan penampilan yang rumit dan tanpa cacat muncul dari ruang samping dengan ekspresi ngeri, dan dia berjalan ke arah Cui Chan, di mana dia terpaku di tempatnya, sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Cui Chan percaya pada mata-mata yang ada di bawah komandonya, tetapi dia hanya percaya pada kesetiaan mereka kepadanya, dan dia sama sekali tidak percaya pada kemampuan mereka. Oleh karena itu, dia tidak berani menaruh harapan pada mereka dan berharap mereka akan menjaganya tetap aman dalam perjalanan kembali ke ibu kota. Ada kemungkinan besar dia akan menjadi sasaran pion tertentu yang ditanam di antara 4 nama keluarga dan 10 klan oleh Song Changjing atau wanita itu bahkan sebelum dia sempat keluar dari kota. Dengan mengingat hal itu, Cui Chan memberi instruksi, pergilah ke bengkel pandai besi dan mintalah Tuan Ruan untuk mengunjungiku. Katakan padanya bahwa aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadanya, dan bahwa aku bersedia membuat kesepakatan besar dengannya mengenai masalah yang berkaitan dengan penugasan Dewa Gunung ke Gunung Keanggunan Ilahi. Jika kau tidak bisa meyakinkannya untuk datang dan menemuiku, maka kau tidak perlu kembali. Tanpa campur tanganku, jiwa yang telah kukumpulkan dan kutempatkan sementara di tubuhmu hanya akan mampu bertahan beberapa hari sebelum menghilang. Wajah anak laki-laki itu pucat pasi ketika dia buru-buru mengangguk sebagai jawaban. Cui Chan kembali duduk di kursinya dengan sikap pasrah, lalu melanjutkan, pastikan untuk bersikap lebih wajar saat keluar rumah, jangan berjalan-jalan dengan penampilan seperti orang tuamu baru saja meninggal. Kalau tidak, bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi padaku. Anak lelaki itu mengangguk takut sebagai jawaban, lalu segera pergi. Sementara itu, Cui Chan memejamkan matanya, dan ironi situasinya tidak luput dari perhatiannya. Dalam kondisinya saat ini, ia tidak hanya dipaksa untuk memenjarakan jiwanya dalam tubuh ini, ia juga harus terus-menerus memperbaiki penjara yang ia ciptakan sendiri ini untuk membatasi dirinya lebih jauh. Tepat pada saat ini, suara langkah kaki yang familiar terdengar, dan Cui Chan segera membuka matanya. Tepat saat dia hendak memarahi bonekanya karena ketidakmampuannya, dia melihat tamu tak diundang di samping bocah porselen itu. Dia langsung memasang senyum ramah sambil memberi instruksi, pergi dan bawakan senior yang kursi dan teh. Pak tua yang sedang menghisap pipanya dengan satu tangan terlipat di belakang punggungnya, dan dia mengalihkan pandangannya dari Cui Chan yang tampak menyedihkan dan acak-acakan saat dia memeriksa sekelilingnya, lalu berkata sambil tersenyum, kamu sendiri yang mengatur pembatasan di sini, tetapi entah bagaimana kamu tidak menyadari fakta bahwa aku pada dasarnya telah membobol rumahmu melalui pintu depanmu. Apakah kamu mengalami masalah? Apakah kamu butuh bantuanku? Tidak perlu begitu, jawab Cui Chan sambil menggelengkan kepalanya dengan ekspresi tenang. Pak tua yang duduk di kursi yang dibawakan oleh anak muda itu, dan ia duduk di arah timur, sementara Cui Chan duduk di utara, tepat menghadap plakat aula utama di selatan. Pak tua yang melirik anak muda yang pemalu namun ingin tahu itu, dan ia merenung, kau benar-benar cukup berbakat dalam hal manipulasi jiwa. Apakah Ruan Qiong bisa mendengar pembicaraan kita sekarang? Tanya Cui Chan. Apakah kamu tidak tahu kepribadian Ruan Qiong? Mengapa dia berusaha keras menguping pembicaraanmu?
Jika kamu tidak terus-menerus memprovokasi dia, dia tidak akan melirikmu sedikit pun. Pak tua yang terkekeh. Kehati-hatian adalah kunci umur panjang, renung Cui Chan dengan suara serius. Itulah kedua kalinya Cui Chan berkata demikian kepada Pak tua yang, dan yang pertama kali adalah ketika dia berada di Gunung Tua Porselen. Itu benar, Pak tua yang mengakui sebelum mengisap pipanya. Cui Chan terdiam sejenak, lalu bertanya, apakah kita baik-baik saja untuk melanjutkan sekarang? Pak tua yang mengangguk sebagai jawaban. Silakan saja dan katakan apapun yang kau mau. Cui Chan menyeka darah yang menetes dari sudut bibirnya dengan punggung tangannya, lalu bertanya, haruskah aku memanggilmu dengan sebutan Dewa Langit Anak Biru, atau haruskah aku menggunakan gelarmu yang lebih termasyur lagi? Cukup, Pak tua yang memotongnya tanpa ekspresi. Cui Chan tahu bahwa tidaklah bijaksana untuk terus memaksakan keberuntungannya, dan dia terdiam sejenak sebelum berkata, sejujurnya, pertempuran itu masih menjadi legenda di hatiku. Dia kemudian tiba-tiba tertawa terbahak-bahak karena suatu alasan sambil melanjutkan, saya tidak menyesal tidak bertemu dengan para dewa, satu-satunya penyesalan saya adalah para dewa tidak mengenal saya. Itulah reaksi saya yang sebenarnya ketika saya pertama kali menyadari rahasia yang tersembunyi di balik layar saat saya belajar di bawah bimbingan guru saya. Saat itu, guru saya memarahi saya karena kesombongan saya. Kalau dipikir-pikir sekarang, dia benar, dan saya salah. Pak tua yang melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh sambil berkata, aku tidak berminat mendengar tentang bagaimana kau mengkhianati gurumu atau sesama saudaramu. Kalau begitu, apakah kau datang ke sini hanya untuk mengejekku? Cui Chan bertanya sambil mencibir. Tidak, aku hanya ingin tahu sesuatu. Song Changjing dari Kekaisaran Li Agung adalah seorang seniman bela diri yang memiliki aspirasi dan potensi untuk menjadi seniman bela diri tingkat 11, jadi mengapa kau menjadi musuh bebuyutannya? Tanya Pak tua yang. Cui Chan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Aku tidak punya dendam pribadi terhadap Song Changjing. Sebaliknya, itu karena ada seorang wanita kuat di Kekaisaran Li Agung yang membencinya. Dialah yang telah mengatur penghancuran porselen Chen Pingan, dan dia melakukan ini agar putranya lebih mudah meraih kesempatan yang ditakdirkannya. Tentu saja, saya tidak akan menyangkal bahwa saya memanfaatkan situasi tersebut sehingga saya dapat menggunakan Chen Pingan untuk menargetkan Qi Jingchun, dan ini adalah salah satu dari sedikit tindakan jenius yang telah saya lakukan sepanjang hidup saya. Qi Jingchun memainkan permainan yang lebih baik daripada saya, dan saya mengakui kekalahan saya kepadanya, tetapi saya tetap tidak berpikir ini adalah langkah yang buruk. Pak tua yang mengembuskan asap, dan matanya sedikit menyipit saat dia merenung, setelah porselennya yang terikat hancur, Chen Pingan menjadi seperti api yang menarik perhatian dari semua sisi, jadi pasti akan ada beberapa ngengat yang mencoba menyerbu api itu. Wanita yang Anda maksud benar dalam ramalannya. Awalnya, gadis yang terwujud dari sisa keinginan dan esensi naga sejati itu secara naluriah menjadikan Chen Pingan sebagai targetnya. Namun, baru setelah lolos dari sumur kunci naga itu dan tersandung ke kediaman Chen Pingan di lorong vas tanah liat, dia mendeteksi ki naga yang kaya yang ada di rumah Song Jixin. Baginya, itu adalah makanan lezat yang paling menggoda di dunia, jadi dia sangat ingin mengetuk pintu gerbang halaman Song Jixin, tetapi pada akhirnya, dia kehabisan tenaga dan jatuh di salju di depan rumah Chen Pingan. Setelah itu, dia diselamatkan oleh Chen Pingan, tetapi dia tidak mau membuat kontrak dengan manusia biasa seperti dia karena melakukan itu tidak ada bedanya dengan bunuh diri. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa dia adalah pelayan baru Song Jixin, dan dengan demikian, Chen Pingan dengan bodohnya menyerahkan kesempatan yang ditakdirkan terbesar di seluruh dunia permata kecil ini. Kalau dipikir-pikir, pada saat itu, Chen Pingan benar-benar seperti perwujudan kemalangan. Dia dihalangi oleh dao surgawi di setiap kesempatan, dan tampaknya tidak ada keberuntungan yang akan menimpanya. Cui Chan mendengarkan renungan Pak tua yang dalam diam, lalu kembali ke pokok bahasan saat dia berkata, bahkan Yang Mulia yakin bahwa saudaranya, Song Changjing, tidak pernah tertarik pada tahta. Suatu kali, Yang Mulia meminta saya untuk bermain permainan Go bersamanya, dan wanita itu juga hadir untuk memberi Yang Mulia gerakan yang bagus sehingga permainan tidak berakhir terlalu cepat. Tiba-tiba, Yang Mulia bertanya apakah akan tiba saatnya Song Changjing tiba-tiba menyerbu kembali ke ibu kota dengan pasukannya dan menuntut agar dia menyerahkan tahta. Tentu saja, saya memberikan jawaban yang jujur, meyakinkannya bahwa Song Changjing tidak akan pernah melakukan hal seperti ini, tetapi bagaimana jika benar-benar akan tiba saatnya ketika bawahan Song Changjing memutuskan bahwa mereka ingin membantu Song Changjing merebut tahta. Pada suatu saat, dia akan mencapai tingkat ke-10, atau bahkan tingkat ke-11 yang legendaris, dan hidup akan menjadi sangat membosankan baginya.
Dengan semua bawahannya mendesaknya untuk merebut tahta, siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan menyerah pada godaan suatu hari nanti dan memutuskan untuk memberontak? Setelah mendengar jawabanku, Yang Mulia mulai tertawa, lalu dia menoleh ke wanita di sebelahnya untuk menanyakan pendapatnya tentang masalah ini, dan wanita itu menjawab bahwa Yang Mulia tidak memiliki ambisi yang cukup, dan hanya setengah dari benua botol berharga timur saja sudah cukup untuk memuaskannya. Namun, Song Changjing berbeda. Semakin jauh ia melangkah di jalur kultivasi, semakin tinggi pula cita-citanya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, Yang Mulia bercanda bahwa kami seharusnya dieksekusi atas tuduhan pengkhianatan atas apa yang baru saja kami katakan, tetapi hari itu adalah hari yang baik dan tidak cocok untuk eksekusi, jadi ia akan mengampuni kami untuk saat ini. Song Changjing pasti telah melakukan beberapa perbuatan buruk di kehidupan lampaunya hingga harus berhadapan dengan dua orang lawan yang licik seperti itu. Salah satu dari mereka terus-menerus menjelek-jelekannya di samping ranjang Yang Mulia, sementara yang satunya adalah bawahan terpercaya Yang Mulia, Pak Tua yang terkekeh. Apa sebenarnya yang membuatmu datang ke sini hari ini? Cui Chan bertanya dengan lugas dan terus terang. Sebagai tanggapan, Pak Tua yang mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak dapat dijelaskan dan tidak berhubungan. Kami percaya bahwa takdir menentukan arah hidup seseorang, tetapi Anda tidak memiliki keyakinan yang sama. Cui Chan sama sekali tidak mau mengalah dalam hal ini, dan meskipun dia sangat rentan dalam situasi saat ini, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau malu saat dia mencibir. Aku tidak punya pendapat yang tinggi tentang kelompok saat ini, tapi aku punya pendapat yang lebih rendah lagi tentangmu dan yang lainnya. Pak Tua yang menatap Cui Chan, lalu bertanya, katakan padaku apa yang Qi Jingchun pilih agar Chen Pingan lakukan untuknya. Mengapa kamu tidak mencoba menebak? Tanya Cui Chan sambil tersenyum tipis. Jelaslah bahwa dia tidak akan mengungkapkan jawaban atas pertanyaan ini, apapun yang terjadi, karena ini menyangkut integritas hati daunnya. Apakah kau benar-benar berpikir aku tidak akan membunuhmu? Tanya Pak Tua Yang. Cui Chan mengangguk sebagai jawaban. Kau tidak akan berani. Bahkan seekor anjing yang kubesarkan sejak lahir mungkin bersedia membunuhku demi keuntungannya sendiri, tetapi kaulah satu-satunya yang tidak berani membunuhku. Senyum tipis muncul di wajah Pak Tua yang sambil terkekeh. Kalau kamu sepintar ini, bagaimana mungkin kamu bisa kalah dari Qi Jingchun? Cui Chan merosot ke kursinya sambil menjawab dengan nada meremehkan. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya dapat menggunakan kutipan dari Qi Jingchun sendiri, mereka yang berhati murni adalah orang-orang yang paling tidak terduga di dunia ini. Pak Tua yang menggelengkan kepalanya sambil mendesah, kau lihat, inilah yang kau dapatkan karena tidak percaya pada takdir. Takdir itu tidak dapat dijelaskan, tidak nyata, dan mustahil untuk dipahami. Cui Chan tertawa terbahak-bahak, apakah kau mencoba membujukku untuk mengikuti jalanmu? Tidakkah kau ingin kembali ke puncak kekuatanmu? Pak Tua yang membalas, lagi pula, jalan yang kau tempuh saat ini bukanlah jalan yang tidak memiliki kesamaan dengan jalan kami. Cui Chan sangat terhibur dengan ini hingga tertawa terbahak-bahak, dan dia menunjuk dengan jarinya yang gemetar ke arah Pak Tua yang sambil mengejek, aku mungkin tidak dapat dibandingkan dengan guruku atau Qi Jingchun, tetapi kamu ingin aku menjadi anjing piaraan bagi para bajingan yang aku pandang rendah, membiarkan mereka memerintahku sesuka hati mereka hanya agar aku dapat memperoleh apa yang disebut tubuh Vajra yang tidak dapat dihancurkan. Apakah aku gila atau kamu yang gila? Saya tidak bermaksud kasar, tetapi seberapa putus asanya Anda? Mungkinkah Anda juga berada dalam situasi yang sama seperti saya, yaitu rencana tertentu yang telah Anda kerjakan sejak lama telah hancur karena perkembangan yang tidak terduga? Menurutmu siapa yang bisa memerintahku sesuka hatinya? Tanya Pak Tua yang dengan nada acuh tak acuh. Cui Chan tiba-tiba menyipitkan matanya dengan ekspresi serius dan terdiam sepenuhnya. Sementara itu, Pak Tua yang duduk dengan menyilangkan kaki, menatap ke langit dengan ekspresi tenang. Sering dikatakan bahwa ada dewa di surga, tetapi pada kenyataannya, itu tidak lagi terjadi. Cui Chan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, biarkan aku memberimu sedikit nasihat, jika kau telah melakukan sesuatu pada Chen Pingan, maka aku sarankan kau segera membatalkan rencanamu. Pak Tua yang menggelengkan kepalanya sebagai jawaban. Aku tidak melakukan apapun padanya. Cui Chan tersenyum sambil melanjutkan, aku berasumsi Qi Jingchun sudah membereskan semuanya sebelum dia meninggal, dan mengingat baik kau maupun aku tidak merencanakan apapun, sepertinya Chen Pingan tidak perlu lagi mengkhawatirkan siapapun di tempat tinggi selain wanita di ibu kota itu. Saya lihat tidak mungkin kita bisa menempuh jalan yang sama, tapi tidak apa-apa. Kita masih bisa melakukan perdagangan yang adil, kata Pak Tua yang tiba-tiba. Cui Chan bahkan tidak repot-repot bertanya apa yang ada dalam pikiran Pak Tua yang sebelum menjawab tanpa ragu, saya terima.
Setelah berjalan sekitar 2,5 kilometer, Chen Ping'an mengajak Li Baoping untuk beristirahat sejenak. Istirahat kedua dilakukan setelah 2 kilometer berikutnya, dan istirahat ketiga dilakukan setelah 1,5 kilometer berikutnya, di mana mereka berdua duduk di bebatuan halus di tepi sungai. Untuk dapat berjalan ke selatan, mereka harus menempuh rute yang panjang untuk sementara dan mengikuti sungai. Kalau tidak, mengingat betapa sulitnya melewati pegunungan, tidak mungkin Li Baoping mampu mengimbanginya. Dia memiliki stamina yang jauh lebih unggul daripada anak-anak seusianya, tetapi pada akhirnya, dia tetaplah seorang gadis kecil berusia sekitar 8 atau 9 tahun, jadi tidak mungkin dia bisa dibandingkan dengan orang dewasa, dan Chen Ping'an tahu bahwa dia tidak akan bisa melaju secepat itu jika dia bepergian sendirian. Li Baoping sedang duduk di tepi sungai, berkeringat deras, dan dia melihat Chen Ping'an tiba-tiba melepas sandal jeraminya sebelum menggulung celananya sebelum masuk ke dalam air. Karena sungai di sini cukup lebar, airnya menjadi jauh lebih dangkal, hanya setinggi lututnya, dan ada banyak ikan hijau kecil yang panjangnya kira-kira sama dengan tangan manusia yang berenang di air dengan lincah. Sejak pertama kali Li Baoping mengarungi sungai, dia selalu bermimpi suatu hari nanti bisa menangkap ikan. Namun, ikan-ikan itu jauh lebih licik daripada kepiting dan udang, dan terlalu sulit baginya untuk menangkapnya. Dulu, ia pernah belajar dari orang lain, menebang pohon bambu secara diam-diam untuk dijadikan joran pancing, tetapi entah mengapa, meskipun ia menggunakan alat pancing yang sama persis yang terdiri dari joran, tali pancing, dan cacing sebagai umpan, ia tidak pernah berhasil menangkap ikan apapun dari sungai. Ia sering bersembunyi di bawah naungan pepohonan di tepi sungai dan memancing sepanjang sore, tetapi tidak mendapat hasil sama sekali. Selama kurun waktu yang sama, orang lain pasti sudah memiliki banyak rumput liar berisi ikan yang digantung, atau memiliki ikan yang melimpah dari keranjang mereka, yang kemudian dengan gembira mereka pulangkan untuk menunjukkan hasil rampasan mereka kepada orang tua mereka, namun Li Baoping akan tetap tidak beruntung sama sekali. Sebaliknya, Chen Ping'an tampaknya mampu melakukan segalanya, mulai dari melintasi pegunungan dan sungai, membakar arang, memetik tanaman obat, dan menangkap ikan serta ular, hampir tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Oleh karena itu, dia sangat mengaguminya, tetapi dia hanya pernah mengungkapkan rahasia ini kepada si Chunjia sebelumnya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Kali ini, Li Baoping melihat Chen Ping'an memilih tempat di dekat pantai, di mana terdapat sebuah batu besar yang disukai banyak ikan untuk bersembunyi. Setelah itu, ia mulai membangun semacam bendungan di hulu sungai, dan bendungan itu kira-kira sepanjang tinggi Li Baoping. Bendungan itu seluruhnya dibangun dari bebatuan dengan ukuran berbeda yang diambil Chen Ping'an dari dekat sungai, dan masih ada air yang mengalir ke hilir melalui celah-celah bendungan, tetapi Chen Ping'an tidak terburu-buru untuk menutup celah-celah itu dengan bebatuan yang lebih kecil atau pasir. Sebagai gantinya, ia membangun dua bendungan lagi, satu horizontal dan satu vertikal, dan hasil akhirnya menyerupai parit mini. Li Baoping berjalan ke tepi sungai dekat Chen Ping'an, lalu berjongkok, memperhatikan dengan saksama saat Chen Ping'an mulai mengisi celah-celah. Gerakannya secepat kilat dan penuh dengan rasa seni. Pada saat yang sama, dia memperhatikan bahwa saat bekerja di bendungan, ekspresi Chen Ping'an sangat tenang dan fokus, dan dia benar-benar tenggelam dalam tugasnya, tidak membiarkan gangguan apapun mengalihkan perhatiannya. Ini adalah jenis fokus tunggal yang sama yang Li Baoping lihat dalam diri Tuan Qi ketika pertama kali melihatnya menulis, dan untuk beberapa alasan, itu adalah pemandangan yang sangat melegakan untuk dilihat. Setelah bendungan di atas terisi hingga hampir kedap air, Chen Ping'an melakukan hal yang sama pada bendungan di samping. Bendungan di hilir hanya ada untuk mencegah ikan kabur, jadi bendungan itu tidak diisi agar kedap air seperti dua bendungan lainnya. Oleh karena itu, permukaan air di kolam darurat itu berangsur-angsur turun. Wajah halus Li Baoping berseri-seri karena kegembiraan saat dia mengepalkan tangannya erat-erat sambil berdoa dalam hatinya. Meskipun dia sedang beristirahat di tepi pantai, dia bahkan lebih tegang dan cemas daripada Chen Ping'an. Chen Ping'an berjalan ke dalam kolam, lalu mulai mengambil air dari kolam dengan tangannya. Chen Ping'an, apa yang kamu lakukan sekarang persis seperti yang digambarkan oleh ungkapan, menguras kolam untuk menangkap ikan, kata Li Baoping. Tunggu, itu ungkapan dengan konotasi negatif. Seharusnya aku menggambarkannya sebagai menarik karpet. Chen Ping'an tersenyum dan bertanya dengan santai, saya sering melihatmu memancing di sungai. Apa ikan terbesar yang pernah kamu tangkap? Li Baoping menghela napas sedih. Ikan-ikan itu terlalu pintar. Yang bisa kulakukan hanyalah menggunakan rumput ekor rubah untuk memancing kepiting keluar dari lubangnya. Memancing terlalu sulit. Chen Ping'an cukup terhibur mendengar ini, lalu bertanya, apakah kamu membuat sendiri alat pancingmu? Li Baoping mengangguk penuh semangat sebagai jawaban.
Benar, ada hutan bambu di pojok halaman belakang rumahmu, dan tampaknya, hutan itu ditanam oleh kakek buyutku, jadi ayahku sangat melindunginya. Ketika aku mengatakan kepadanya bahwa aku akan membuat joran pancing, dia menolak. Pada akhirnya, aku harus bersusah payah hanya untuk menebang satu secara diam-diam sebelum menggilingnya sedikit demi sedikit dengan gunting. Aku kelelahan pada akhirnya, air di kolam menjadi semakin keruh, dan ikan-ikan mulai kabur, memercikkan air kemana-mana. Chen Pingan sudah terbiasa dengan ini, dan dia tersenyum sambil bertanya, bambu tidak setipis itu sejak awal, apakah kamu juga membuang ujungnya? Li Baoping agak bingung mendengar hal ini, dan dia menjawab, ya. Saya takut kalau joran itu terlalu tipis, joran itu akan putus jika saya mengaitkannya ke ikan besar. Kalau saya harus menebang pohon bambu lagi untuk membuat joran kedua, bahkan kalau saya tidak dipukuli oleh ayah saya, hanya memikirkan harus mengasahnya lagi dengan gunting itu saja sudah cukup membuat saya pusing. Ekspresi geli muncul di wajah Chen Pingan saat dia berkata, siapa yang menggunakan tongkat bambu untuk memancing? Tidak ada ikan di sungai kita yang berukuran sebesar itu, jadi jika Anda menggunakan tongkat pancing yang terlalu tebal, Anda tidak akan dapat mendeteksi apakah ikan telah tersangkut, atau apakah ikan tersebut hanya menggigit umpan. Beberapa kali pertama mereka menyerang, mereka tidak akan pernah menggigit umpan sepenuhnya. Mereka tidak bodoh, jika Anda mengayunkan tongkat pancing terlalu cepat, maka tidak mungkin Anda bisa mengaitkannya. Tongkat pancing harus memiliki ketebalan sedang, dan ada berbagai faktor yang harus Anda pertimbangkan, termasuk musim, cuaca, lokasi, kail, dan umpan. Li Baoping benar-benar bingung dengan apa yang didengarnya, dan mulutnya menganga lebar. Pada saat yang sama, dia merasa sedikit malu karena ada hal lain yang tidak dia ceritakan kepada Chen Pingan, yaitu bahwa kail yang dia pasang di ujung tali pancingnya adalah kail yang dia buat dengan menekuk jarum jahit. Kalau dipikir-pikir sekarang, kail itu mungkin sangat besar sehingga ikan itu bahkan tidak bisa menelannya jika mereka mencobanya. Ia hanya dapat menghibur dirinya dalam hati, mengatakan bahwa ketidaktahuannya dapat dibenarkan mengingat usianya yang masih belia. Chen Pingan dapat melihat bahwa dia merasa sedikit sedih, jadi dia hanya dapat memberikan beberapa kata penghiburan. Menurutku, lebih mengesankan lagi bahwa kamu tidak dapat menangkap seekor ikan pun bahkan setelah bertahun-tahun. Mata Li Baoping langsung berbinar saat mendengar ini, seolah-olah simpul di hatinya tiba-tiba terlepas, membuatnya merasa gembira dan bersemangat kembali. Mengapa kita menangkap ikan? Tanyanya dengan ekspresi penasaran. Kita masih punya banyak makanan. Chen Pingan menjelaskan, ada ungkapan yang menyatakan bahwa segunung makanan pun pada akhirnya akan habis jika tidak pernah diisi ulang. Jika itu berlaku bahkan untuk segunung makanan, maka bagaimana mungkin kita bisa berharap dua keranjang kecil makanan kita akan bertahan lama jika kita tidak berhati-hati dan konservatif? Kita masih memiliki jalan yang sangat panjang untuk ditempuh, jadi kita perlu menyimpan makanan sebanyak mungkin. Li Baoping mengangguk setuju dengan pernyataan tersebut, lalu ekspresi gembira muncul di wajahnya saat berkata, seperti kata pepatah, beri seseorang seekor ikan, dan kau akan memberinya makan selama sehari, tetapi ajari mereka cara memancing, dan kau akan memberinya makan seumur hidup, sehingga kau bisa mengajariku cara membuat joran pancing dan menangkap ikan di masa mendatang. Menangkap, Chen Pingan dengan santai menangkap seekor ikan berwarna merah dan hijau, lalu melemparkannya ke arah Li Baoping, sambil menonton dengan geli saat dia memainkan ikan itu dengan panik. Dia kemudian berkata, kamu masih terlalu muda, jadi lakukan saja apa yang kamu bisa. Tidak perlu mencoba dan bersaing denganku dalam segala hal, tugasku adalah memastikan kamu tiba dengan selamat di Mountain Cliff Academy sehingga kamu dapat memperoleh pendidikan. Setelah berjuang keras, Li Baoping akhirnya berhasil menangkap ikan itu dengan aman di tangannya, dan dia berkata dengan nada yang dapat dibenarkan, itu tidak benar. Tuan Qi memberitahu kami bahwa seorang sarjana yang berprestasi tidak hanya perlu membaca banyak buku, tetapi juga bepergian jauh. Hanya ada 5 buku di keranjang saya, jadi saya harus pergi ke akademi untuk membaca sisanya, tetapi bepergian adalah sesuatu yang juga perlu saya lakukan sebagai seorang sarjana. Ada ungkapan yang menyatakan bahwa seseorang perlu belajar sambil bepergian, yang berarti bahwa saya perlu membawa rak buku saat menjelajahi dunia yang luas ini, dan belajar dari buku serta belajar dari pengalaman praktis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan yang lengkap. Jika saya tidak memiliki salah satu dari kedua elemen tersebut, maka pendidikan saya tidak akan lengkap. Banyak rumput liar di sekitar Anda bisa memasukkannya ke dalam insang ikan jika ingin merangkainya. Jika Anda takut rumput liarnya patah, Anda bisa menggunakan 2 atau 3 sekaligus. Saat mengajari Li Baoping cara merangkai ikan, dia bertanya, apakah belajar sambil bepergian berarti membawa rak buku?
Jenis yang dibawa Chen Songfeng dari daerah ekor naga. Itu dianyam dari bambu, dan kelihatannya bagus sekali. Kalau kita melewati hutan bambu selama perjalanan, aku bisa membuatkannya untukmu. Lagi pula, aku akan membutuhkan alat pancing. Jika kita akan berlayar di sepanjang sungai, maka kita harus mencari makan dari air, dan jika kita pergi lebih jauh dari sini, airnya akan menjadi lebih dalam, jadi kita tidak akan bisa menangkap ikan dengan cara ini lagi. Li Baoping sedang berjongkok di tepi pantai, merangkai ikan-ikan yang dilemparkan kepadanya satu persatu. Begitu mendengar hal itu, dia menjadi sangat gembira hingga langsung melompat berdiri dan berseru, "Benarkah?" Chen Pingan tersenyum sambil membenarkan, "Kenapa aku harus berbohong padamu? Hei, hati-hati, berhenti melompat-lompat atau kau akan jatuh ke sungai bersama ikan-ikan itu. Ikan-ikan itu tidak akan bisa lolos, tapi bagaimana kalau kau masuk angin?" Li Baoping melakukan apa yang diperintahkan, berjongkok kembali sambil berkata dengan senyum berseri-seri, "Aku sangat bahagia. Akhirnya aku akan memiliki rak buku milikku sendiri." Chen Pingan sedang berjongkok di kolam darurat, di mana permukaan airnya begitu rendah sehingga dasar sungai hampir terlihat, dan kepalanya ditekan erat ke batu saat ia meraih ikan di bawahnya. Ikan jenis ini bisa dimakan mentah setelah dijemur. Kalau Anda merasa ikan ini kotor, saya bisa membuang organ dalamnya. Kalau saya pribadi, saya biasa makan ikan jenis ini utuh. Setelah beberapa konflik internal, Li Baoping berkata dengan suara takut-takut, "Bisakah kamu mengeluarkan organ dalamku?" Chen Pingan mengeluarkan seekor ikan lagi dari bawah batu, lalu melemparkannya ke tepian berumput sambil menjawab, "Terserah kamu. Aku akan mengurusnya." "Tidak, aku bisa melakukannya," kata Li Baoping buru-buru. Pada titik ini, dia sudah memegang 3 senar ikan. Chen Pingan mengangguk sebagai jawaban, lalu melanjutkan mengambil lebih banyak ikan dari bawah batu. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba terdengar suara cipratan air yang keras, dan Li Baoping menangis sejadi-jadinya sambil berdiri di dalam air. Chen Pingan buru-buru berdiri dan berlari ke arahnya, lalu bertanya dengan ekspresi cemas, "Ada apa?" Li Baoping benar-benar putus asa dan menangis, "Ada seekor ikan yang kelihatannya akan mati, jadi saya menariknya dari rumput ekor rubah, tetapi begitu saya menaruhnya di air, ikan itu berenang menjauh. Saya tidak dapat menangkapnya." Chen Pingan sangat geli mendengar ini, lalu ia membungkuk untuk menggulung celana panjang wanita itu yang basah, lalu dengan lembut menggendongnya ke tepi sungai sebelum menyuruhnya melepas sepatu dan menyerahkan ikan itu kepadanya. Li Baoping melakukan apa yang diperintahkan padanya, dengan patuh melepaskan sepatunya, tetapi dia tetap merasa telah melakukan sesuatu yang mengerikan, seolah-olah langit akan runtuh menimpanya. Sementara itu, Chen Pingan mulai mengolah ikan-ikan itu dengan cara yang sudah terlatih, mengiris perut ikan-ikan itu sebelum mengeluarkan isi perutnya. Pada saat yang sama, ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak tertawa karena ia tidak ingin menaburkan garam pada luka-luka Li Baoping. Akhirnya, ia menoleh pada Li Baoping, lalu dengan lembut mengangkat 3 untayan ikan yang sudah dibuang isi perutnya. Itu adalah hasil tangkapan yang sangat besar, dan senyum tersungging di antara isak tangis Li Baoping. Meskipun air mata mengalir di seluruh wajahnya, dia sangat gembira saat berseru, "Kita masih punya banyak yang tersisa, meskipun salah satu dari mereka berhasil lolos." Chen Pingan berjalan ke sampingnya sebelum duduk, lalu menyerahkan 3 tali ikan sambil menepuk kepalanya. "Benar, jadi kamu tidak perlu bersedih jika hal seperti ini terjadi lagi." Li Baoping mengangkat 3 senar ikan itu hingga sejajar dengan matanya, lalu menjawab dengan suara gembira, "Baiklah. Saya bisa menenun beberapa pasang sandal jerami untuk Anda suatu saat nanti. Saya jamin sandal itu tidak akan membuat Anda melepuh," tawar Chen Pingan. Mata Li Baoping berbinar saat dia bertanya, "Benarkah?" Chen Pingan membungkuk untuk memeras air yang telah membasahi kaki celananya sambil menjawab, "Sederhana saja. Kau tahu bagaimana melakukan segalanya, sementara aku tidak tahu bagaimana melakukan apapun," keluh Li Baoping. Chen Pingan tersenyum sambil berkata, "Kamu bisa mengajariku membaca dan menulis. Saat ini aku tidak tahu banyak karakter, hanya sekitar 500. Li Baoping segera mengangguk sebagai jawaban. "Kau bisa mengandalkanku." Keduanya duduk bersebelahan, memperhatikan air yang mengalir pelan di sungai, dan Li Baoping tiba-tiba bertanya, "Apakah kamu tahu apa nama sungai ini?" "Sungai Kumis Naga." "Bagaimana kamu tahu hal itu?" "Terakhir kali saya memasuki pegunungan, saya membawa sepasang peta. Master Ruan memberitahu saya bahwa itu adalah peta wilayah mata air naga, dan sungai itu diberi keterangan sebagai Sungai Kumis Naga di peta. Namun, begitu arah alirannya berubah dari tenggara ke selatan, garis merah di peta itu berangsur-angsur menebal, dan namanya berubah menjadi Sungai Jimat Besi.
Begitu ya, biar kuceritakan bagaimana semua ini bekerja. Istana Kekaisaran Li Agung kita memiliki 6 kementerian, dan Kementerian Ritual memiliki 3 jenis pejabat, yaitu pejabat surga, pejabat bumi, dan pejabat kemanusiaan. Di antara mereka, pejabat bumi bertanggung jawab untuk membuat peta-peta ini. Namun, mereka menerima bantuan dari para ahli Feng Shui dari Kementerian Astronomi, yang memimpin jalan bagi para pejabat bumi selama penjelajahan mereka di dunia. Pada dasarnya, mereka mengukur setiap inci wilayah kekaisaran dengan kedua kaki mereka sendiri sebelum mentransfer apa yang mereka lihat ke peta. Bukankah para pejabat bumi dan ahli Feng Shui itu benar-benar hebat? Apakah kamu ingin menjadi pejabat bumi atau ahli Feng Shui setelah dewasa? Chen Pinan, tidakkah kau tahu bahwa wanita tidak bisa menjadi pejabat? Dan itu tidak hanya terjadi di kekaisaran Li besar kita, tampaknya seperti itu juga terjadi di tempat lain. Gadis-gadis seperti si Chunjia dan aku bisa mengenyam pendidikan, tetapi aku tidak pernah mendengar ada wanita yang menjadi guru atau disebut sebagai sarjana. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, kamu mengatakan bahwa jepit rambut giok yang kamu kenakan saat ini diberikan kepada Tuan Qi oleh gurunya, lalu diberikan kepadamu oleh Tuan Qi, benar kan? Itu benar. Kalau begitu, mulai sekarang, aku akan memanggilmu Paman Junior. Mengapa? Begitu kau menjadi pamanku, bahkan jika aku melakukan sesuatu yang membuatmu marah padaku, hati nuranimu tidak akan membiarkanmu meninggalkanku. Kau akan berpikir dalam hatimu, Li Baoping menghormatiku dan mengagumiku sebagai pamannya, aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Tidak bisakah aku menjadi pamanmu yang lebih muda? Meskipun aku bukan pamanmu yang lebih muda, aku tetap tidak akan meninggalkanmu. Tidak, kalau begitu, aku tidak akan membuat rak buku atau sandal jerami untukmu. Aku tidak peduli. Aku akan memanggilmu Paman Junior apapun yang terjadi. Sebagai Paman Juniorku, kau punya kewajiban untuk membuatkanku rak buku dan sandal jerami.